Halo guys, kali ini kami akan menuju perjalanan yang sangat jauh. Gak jauh kali sih. Kami yang beranggotakan 5 orang. Dengan saya, Aksol, lalu teman saya Yuda, Wahid, Fikri, dan Alvin. Kami akan melanjutkan perjalanan ke Perbaungan. Gimana kelanjutannya? Ikuti selengkapnya. Saat hari cerah seperti biasanya, bercanda ria tak ada rasa. Kami melihat benda ajaib melayang, namun seketika 1, 2, 3, 4. Halo Rebahaners, kali ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Sastra Tradisi Islam Sumatera Utara, kami menempuh perjalanan 40 menit dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ke Kecamatan Perbaungan untuk mengunjungi tempat bersejarah di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Tempat bersejarah itu adalah tempat Kerajaan Kesultanan Serdang. Tempat yang pertama kali yang akan kami kunjungi adalah replika Kesultanan Serdang. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti perjalanan kami. Nah guys, sekarang kita sudah berada di perbatasan Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai. Yang kita ketahui, kedua kabupaten ini dipisahkan oleh sungai yang membentang luas. Jembatannya begitu sangat panjang dan jalannya sedikit rusak. Ya, tapi tidak apa-apa. Tidak mematahkan semangat kami untuk mencari tahu tentang sejarah-sejarah yang ada di Sumatera Utara. Nah, ini dia Tugu Tanah Bertuah Negeri Berada. Kita memasuki kawasan daerah Serdang Bedagai. Tetap ikuti kami, kita lanjutkan perjalanannya sampai ke tempat tujuan. Oh iya, Perbaungan kini banyak mengalami perkembangan melalui pembangunan yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah setempat maupun swasta. Namun, perhatian terhadap peninggalan sejarah tentang keberadaan situs Kesultanan Serdang dan kolonialisme Belanda di Perbaungan tampaknya masih sangat kurang. Dan beberapa peninggalan dari zaman Kesultanan Serdang yang masih bisa dilihat saat ini yaitu Komplek Pertokohan dan juga Masjid Raya Sulaimaniyah Perbaungan yang masih terawat saat ini dan berdiri kokoh di tengah-tengah kota Perbaungan. Tapi, tunggu dulu, kita akan melewati masjid ini untuk menuju tujuan pertama kita, yaitu replika Istana Kesultanan Serdang. Selama di perjalanan, terik matahari menghantam kepala kami, tapi itu tidak mematahkan semangat kami untuk mengetahui peninggalan-peninggalan sejarah Kesultanan Serdang. Tetap semangat untuk mengetahui apa itu sejarah. Dan akhirnya, selama 40 menit di perjalanan, kami pun sampai di tujuan pertama kami, yaitu replika Istana Kesultanan Serdang. Dan ini tampak dari depan. Dan replika Istana Kesultanan Serdang ini sebenarnya adalah museum. Peninggalan-peninggalannya ada di dalamnya. Ikutin kami. Setelah kami sampai dan memasuki komplek kawasan replika Istana Kesultanan Serdang, kami merasa bingung. Mencari-cari, penjaganya yang mana? Tanya kami. Kami pun berkeliling sejenak. Kami naik ke atas tangga, tapi hasilnya zonk. Di lantai atas, di bagian depan, itu tidak ada apa-apa. Dan yang ada, hanya tugu peresmian gedung replika Istana Sultan Serdang. Tetapi, dari sini kami mengetahui bahwa gedung ini didirikan pada tanggal 7 Januari 2012
diresmikan oleh Bupati Serdang Bedagai pada saat itu. Turun dari lantai atas di bagian depan, kami mencoba untuk memberanikan diri untuk masuk ke dalam kantor, untuk izin agar kami diperbolehkan masuk ke dalam museum. Dan pada akhirnya, setelah sedikit berbincang-bincang di dalam kantor, setelah mereka mempertanyakan apa maksud tujuan kami, dan kami pun menjawab untuk mengerjakan tugas mata kuliah Sastra Tradisi Islam Sumatera Utara. Dan kami pun diberi izin untuk masuk ke dalam museum. Sebelum masuk, kami harus mengisi absensi terlebih dahulu untuk menandai bahwa kami pernah ke dalamnya. Setelah kami masuk dan setelah kami mengisi absensi, kami kaget melihat isi dalamnya. Ternyata begini, isi peninggalan-peninggalan sejarah Kesultanan Serdang. Sangat hebat. Banyak peninggalan-peninggalannya, dari alat musik, replika masjid dan bangunan, serta pakaian adat, dan juga kursi-kursi kesultanan. Saking asiknya melihat sekitar, dari awal sampai kami pulang, kami lupa berkenalan dengan kakak pembimbing kami. Kami tidak tahu namanya siapa, alamat rumahnya. Tapi, oke, tidak apa-apa. Karena bukan itu tujuan utama kami. Tujuan utama kami adalah mengetahui peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Serdang. Ternyata begini. Sungguh keren. Di tanah bertuah, negeri beradat ini. Dan yang kami lihat dan kita lihat di atas meja ini adalah peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Serdang. Ada ujung tombak, ada kuku kambing untuk menanam padi, catur, tameng, alat makan, keris, dan juga di sudut sebelah kanan itu sebenarnya ada bambu runcing. Dan di atas meja ini tidak semuanya asli. Sebagian hanya replika, dan yang asli itu hanyalah keris, ujung tombak, kuku kambing, dan juga bambu runcing yang tidak sempat disorot oleh kamera. Dan keempat barang ini yang diberitahu oleh kakak pembimbing kami sebenarnya bukan peninggalan dari kesultanan, melainkan masyarakat sipil yang menitipkan barangnya di Museum Peninggalan Kesultanan Serdang ini. Setelah melihat dan sedikit berbincang-bincang, dan kami pun menawarkan keinginan kami untuk bermain alat musik yang ada di dalam ini. Akhirnya kami pun diizinkan untuk bermain alat musik yang ada di dalam museum ini. Sedikit aneh memang, Wahid. Dia memainkan gamelan seperti bermain laptop, dan Alvin juga memegang palu bayangan dia. Setelah bermain alat musik, kami kembali melihat-lihat. Saat ini yang kami lihat adalah pelaminan adat Melayu Serdang Bedagai dengan warna khasnya kuning dan hijau yang indah dan menawan. Wah, sungguh indah apa yang ada di tanah bertuah negeri beradat ini. Kami tidak salah pilih untuk memilih tempat ini sebagai bahan observasi kami. Dan ini adalah replika Masjid Sulaimaniyah. Tujuan kedua kami, kita akan mendatangi tempat ini. Perjalanan selanjutnya, kami akan menuju ke Masjid Sulaimaniyah yang ada di tengah-tengah kota Perbongan. Sekedar menghibur diri, kami ketawa-tawa di jalan.
Setelah melewati perjalanan kurang lebih 3 menit, kami mendatangi tujuan kedua kami, yaitu Masjid Sulaimaniyah yang ada di tengah-tengah kota Perbaungan. Lihat, masjid ini berdiri kokoh sampai sekarang, dengan warna kuning hijaunya, warna khas Melayu. Di samping Masjid Sulaimaniyah juga ada makam Baginda Sultan Serdang, dan di sebelahnya juga ada makam Permaisuri. Selain mereka berdua, di pemakaman ini juga dimakamkan keturunan-keturunan Sultan. Dan ini adalah prasasti yang ada di Masjid Raya Sulaimaniyah. Di prasasti ini terdapat nama-nama pengurus kenaziran Masjid Sulaimaniyah dari masa ke masa. Tetap mencari tahu tentang sejarah-sejarah yang ada di sekitar kita. Karena sejarah yang ada di sekitar kita tersimpan banyak cerita. Jika tidak kita gali dan tidak kita cari tahu, maka mereka akan hilang di telan bumi. Tetap cintai sejarah, tetap bangga menjadi anak bahasa Indonesia. Salam literasi, sekian dari kami.